Kasus penamparan siswa oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten menggemparkan dunia pendidikan. Seorang siswa tertangkap merokok di lingkungan sekolah saat teman-temannya sedang gotong royong membersihkan sekolah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marija Palepi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kabar berita yang sedang viral dan FYP di TikTok, Instagram maupun di Twitter, yaitu kejadian di SMA Negeri 1 Cimarga yang terjadi dugaan penamparan oleh kepala sekolah kepada siswanya. Halo, saya Aida Nabila. Senang bisa ikut membahas topik ini karena topik ini cukup menarik, menunjukkan bahwa konflik di lingkungan sekolah bisa berdampak bagi seluruh warga sekolah. Saya Nasya Rusna. Jadi topik ini sangat penting bagi dunia pendidikan karena seharusnya pendidikan sekolah adalah tempat nyaman bagi siswa. Saya Nurul Razmi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kasus ini bukan hanya dari sisi kesalahan saja, tapi dari sisi pembelajarannya juga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kasih gambaran dulu ya berdasarkan berita yang beredar. Seorang siswa berinisial LLP ketuan merokok di kantin belakang sekolah. Dan kepala sekolah mengetahui hal tersebut kemudian menegur siswa itu. Tapi kemudian terdapat dugaan adanya kekerasan yang berupa penamparan oleh kepala sekolah kepada siswa. Dari informasi yang ada, kepala sekolah berdalih bahwa ia kecewa karena murid tersebut sedang berbohong. Tapi setelah kejadian itu, reaksi dari siswa itu cukup besar. Sekitar 630 siswa di Semarang 1 maupun sekolah sebagai bentuk proses terhadap tindakan tersebut. Oh, jadi mereka protes lah istilah gitu lah ya. Kawan-kawannya. Karena kan cuma masalah itu kenapa langsung nampar kayak gitu. Ya, masalahnya cuma merokok loh. Bayangin nih, gara kasus ini seluruh kegiatan itu sampai ditunda, murid-murid buat rumah sampai buat spanduk sekolah tempat belajar sampai kekerasan. Ini menunjukkan bahwa siswa itu menyuarakan pendapatnya dan menolak kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Membenarkan dari kasus demo yang dilakukan oleh siswa mendapatkan dukungan dari orang tua, yang mana karena adanya dukungan dari keluarga ini merasa bahwa masalah ini serius, perlu keadilan. Ini juga menggambarkan kalau hubungan antara guru, siswa, dan orang tua merupakan hubungan yang penting yang harus dijaga. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, masalah kecil yang seharusnya betul-betul kecil nih bisa jadi besar karena penyebabnya. Ibarat sedikit-sedikit lama-lama menjadi gede. Kita terus menumpuk masalah-masalah kecil itu hingga menjadi hal kecil itu menjadi besar gitu. Lagian pun dalam dunia pendidikan kekerasan fisik itu nggak pernah bisa dijadikan solusi. Walaupun mungkin ada niat untuk mendisiplinkan siswa, cara itu justru bisa menimbulkan trauma kan? Ya, setuju. Memang ya kekerasan itu tidak dibenarkan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah juga. Apalagi kan sekolah sekarang sudah mengembangkan profil belajar Pancasila yang salah satunya itu berakhlak mulia. Jadi guru seharusnya mempunyai akhlak tersebut menunjukkan kepada siswanya. Kalau kita bicara soal disiplin, siswa itu juga harus disiplin, menaati aturan. Namun gurunya itu dalam lingkungan itu juga harus melakukan pendekatan juga ke tindakan kekerasan. Nah, kalau menurut kalian, kalau kalian jadi siswa, itu apa yang awalnya kalian pikirkan nih sama mau lapar aja tuh? Menurut saya itu pasti ada hal lain yang menyebabkan guru itu menamparnya. Mungkin ada masalah Kayak ada yang masalah pribadi. berpikir dia Ya, guru pun kan manusia, emang
kita manusia nggak lepas dari kesalahan. Cuman kan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya mungkin tanpa kita tak di belakang kamera yang lawan sama gurunya. Mungkin sudah diingatkan berkali-kali gitu kan. Berapa kali? Sekian Udah kalinya mungkin. udah muak gitu udah. Betul. Disiplin bukan berarti keras, tapi konsisten dan mendidik. Guru bisa memberi sanksi berupa hukuman dan denda. Bukan denda duita, istilahnya hukuman untuk betul sekolah bisa. Tapi dampak dari kekerasan di sekolah bukan jatuhnya hanya pada korban itu, tapi juga sama suasana belajar yang secara keseluruhan ada siswa lain. Siswa lain itu pun pasti akan merasa takut dan udah hilang rasa percaya sama guru. Malah pernah juga gitu. Satu kasus sih. Ya, guru ini kalau nggak bertindak keras, dia ada dua. Gurunya nanti disepelekan, habis itu muridnya semena-mena. Jadi guru ini masih bingung. Mau itu keras, apa emang lembut dan rela disepelekan. Jadi rasa amat itu sangat penting karena kalau siswanya nyaman sama gurunya pasti dia akan fokus belajar. Nah dengan tindakan ini pun kayak jadi citra sekolah itu pun jadi jelek, kayak ikut berpengaruh karena kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu pun menurun. Bahkan nama baik sekolah juga menurun. Ini menurun kenapa nih? Karena perilaku siswanya apa perilaku gurunya tadi? Menurun karena perilaku gurunya kayak yang merupakan kekerasan, jadi kayak masyarakat itu beranggapan bahwasanya gurunya terlalu melakukan kekerasan. Tapi menurun karena siswa pun bisa karena masyarakat beranggapan kok membolehkan siswa merokok. Ya. Pasti pun, Sekarang baru dikatakannya. ya, pasti pun orang-orang tua yang lain memperkirakan bahwa anaknya tengah berada di lingkungan yang salah. Itulah kenapa penting bagi pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dengan terbuka dan bijak. Bukan sekedar mencari siapa yang salah, tetapi solusi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Saya solusi yang pertama tuh ini bangun kembali komunikasi antara guru, siswa dan orang tua. Kalau semua pihak saling terbuka kan kesalahpahaman bisa dihindari. Nah, seperti orang tua yang beranggapan bahwa anaknya itu disekolahkan dan ya udah urusan gurunya gitu, anaknya di sekolah nggak mau tahu. Dan anaknya itu seharusnya pun jujur dan bertanggung jawab. Kalau memang dia berbuat salah dia jujur dan kayak mengikuti hukuman, jangan dia semena-mena. Tapi dari berita ini orang tua dari muridnya ini membela anak. Itu juga perlu diperlukan karena siswanya itu perlu kejujuran. Kalau yang dia berbuat salah tuh Kalau orang tua membela anaknya wajar kan, tapi dia ini membela dari sisi mana? Dari sisi ditamparnya tadi apa di sisi merokoknya? Cuman kan anak ini mungkin bilangnya gini lah ya kan, aduh mak, saya tadi ditampar kan, tanpa dikasih tahu penyebabnya dia ditampar kenapa. Itu terjadi kesalahpahaman. seorang tuanya pun mungkin anaknya Nggak mau anaknya mental health kalau sekarang bilangnya. Dari sini aja kita udah tahu bahwasannya kekerasan itu tidak bagus ya. Takut nanti mental health up story. Pihak sekolah ini perlu memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menangani pelanggaran siswa itu dengan benar itu bagaimana, kita langsung menamparnya. Guru harus bijak lah ya kan, bagaimana
cara Ya, ini undang-undang undang-undang apa undang-undang perlindungan anak tuh ya? Ada sekarang ya? Kenapa nggak dibuat undang-undang perlindungan guru? Iya kan? Iya kan? Untuk melindungi kayak gitu. Tapi kan biar anak-anak mereka pun nggak terlalu sepele. ya, karena adanya undang-undang ini pun biar anak-anak merasa sepele gitu. Jadi kalau misalnya guru berbuat salah, Udah, lapor, lapor. Tuh. Aku kasiannya, iyalah kalau ibu bapak itu gajinya udah mencukupi kayak dapat bulanan kayak PNS seperti P3K. Takutnya yang digituin guru honorer. Bagaimana nasibnya? Dia bertahan dengan gaji. dan Ya, itu pun gajinya tuh habis untuk ongkos. udahlah, kalau kita tahu semua tahu ya. Tambah lagi menghadapi kasus-kasus kenakalan kayak gini. Hai. Apalagi sekarang orang tua sekarang terlalu membela anaknya. Ya, betul sekali. Setuju. Tanpa mendengar dari gurunya gitu. Seharusnya kayak mana? Ini berarti kan udah ditampar nih. Oh, dengar orang tuanya. Berarti guru orang tua harus datang ke sekolah dulu mendengarkan penjelasan. Langsung Dan langsung lapor aja kan. Kalau kawan-kawannya ikut yang demo itu. ya ikut-ikutan apa FOMO aja apa emang orang ini memiliki rasa solidaritas cuman ditempatkan di tempat yang salah. Sebagian pasti Tapi yang kayak tadi sampai buat sekali gitu. itu mungkin dari pelaku guru itu seharusnya itu langsung mendaftar. Teman-temannya mungkin pasti akan dimarahin bukan cuma satu orang mungkin. Bukan yang satu orang. Yang dimarahin mungkin ramai-ramai. Kan emang sudah sering terjadi kekerasan Ya, di situ kayak anak-anak murid juga. kasus ini aja mungkin baru terkena. Wah. Tapi nggak tahu juga ya kan namanya sekolah orang. Jadi apa saran dari Ayu dulu lah untuk memperbaiki tingkah-tingkah laku Caranya untuk muridnya ya ikuti dulu peraturan sekolahnya, jangan melanggar itu. Nanti kalau misalnya mau merokok ya udah jangan di dalam sekolah. dan anak-anak pun seharusnya tidak merokok sebelum umurnya 23 tahun. Tapi kan tahu tempat juga, ini kan di sekolah ya, juga pastinya ada peraturan. Kalau untuk guru Ya pertama nanti pada kalau emang dia nggak mau dengar, dilakukan ini apa bawa ke PK apa enggak, jangan biar diurus surat panggilan orang tua gitu. baru nanti wah ya udah baru. Tapi kan anak-anak ini pintar loh, Bu Ayu. Anak-anak ini kadang suruh panggil orang tua. Dia bukan menyewa orang tua. bukan orang tuanya yang datang, tapi orang sewaannya. Seperti tukang becak lah, tukang jual gorengan. Siapa aja yang mau untuk menanggung jawab tingkah laku dan menghadapi guru BK. Bawa petambeng kakak. Dan ini apa Fotonya, foto. Itu biasa kalau sekolah itu kakak. lengkap dari Iya. lengkap Kamu tidak info lengkap. kalau Mungkin bisa telepon orang tua. itu berarti sekolahnya kurang teliti. Dengan dari sekolahnya sih. Berarti kalau sekolahku kurang teliti. Oh ya. Bener deh. Sekolah kayak itu juga saya udah ambil rapor, sampai saya ngambil. Ya sini ya. Oh, tahu kejadian. Ya, tapi menurut di sekolah teman-teman semua pasti pernah kejadian kayak gini kan? Nah, Pernah, tapi orang tuanya nggak langsung laporin. orang tuanya membela gurunya. Orang tuanya nggak datang.
Ya, banyak. Mungkin karena malu gitu dengan tingkah anaknya gitu ya. Mungkin ya. Kalau kami pernah sih ngaku, bahkan saya sendiri pun mengakuinya pernah, cuman nggak di sekolah. Ya, dan 23. 23 ya. 3 tahun. kan itu langgar-langgar dikit. Jadi dapat kesimpulan lah kita pada pembahasan kali ini bahwasannya kekerasan dalam bertindak itu salah, terutama dalam lingkungan sekolah. Itu tidak bisa menyelesaikan apapun. Yang ada malah menambah masalah, menambah pikiran. Jadi kesimpulan dari kasus ini, kurasa orang tua dari siswa itu meminta pertanggungjawaban atas kekerasannya. Itu aja. Agar terciptanya lingkungan yang baik untuk anak-anak yang belajar, Harus ada komunikasi antara guru dan sekolah. Sini saja pembahasan dari topik kami hari ini. Semoga kasus ini terselesaikan dengan bijaksana dari ranah hukum sampai ke lingkungan sekolah, dan mudah-mudahan Tidak ada kasus seperti ini lagi di sekolah lainnya. ya dapat kita jadikan contoh juga. Terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.